Halo viewers, Bar and Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan dan penjelasan dari film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review tentang sebuah film menegangkan dari perburuan seorang pencuri kelas teri, tapi bernyali kakap. Kenapa dibilang kakap? Karena pencuri yang satu ini menjadikan markas mafia sebagai target operasinya. Film ini berjudul Bulletproof tahun 2022, mengisahkan pengejaran seorang pencuri yang juga dianggap telah menculik istri seorang bos mafia. Kebayang dong murkanya si bos seperti apa? Udah duit ludes, istri solehah pun raib. Penasaran seperti apa ketegangannya? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Film ini berawal dari aksi seorang pencuri spesialis kotak amal yang nekat nyolong duit di markas mafia. Ketika ada kesempatan, si pencuri yang bernama James ini dengan leluasa mengambil duit. Setelah menghabisi dua penjahat, James akan menghabisi si penabrak yang bernama Raul ini. Dan inilah Bulletproof tahun 2022. Setelah mendapatkan duit, James berniat kabur ke luar negeri dengan bantuan temannya yang seorang pilot online. Namun ketika melihat luka sabetan pelor, James mencari sesuatu untuk membalut tangannya. Tanpa diduga, istri si bos mafia yang sedang hamil berada di bagasi. Lalu, wanita yang bernama Mia ini menanyakan di mana keberadaan Raul. Jelas saja, James tidak mengetahui Raul selain artis India yang doyan gutak-gitek berjamaah. Saat James mencari perban, ia malah menemukan gunting kuku dan boneka orok milik Mia. Singkat cerita, James berniat untuk melanjutkan perjalanan dengan meninggalkan Mia begitu saja. Akan tetapi, wanita ini memohon agar James membawanya pergi. Ia pun sudah tidak peduli meskipun James sudah nyolong di markas suaminya. Jadi gini ya, Mia yang seorang istri bos mafia sudah muak dengan sikap kasar suaminya selama ini. Dan dengan bantuan Raul, Mia akan pergi ke rumah orang tuanya di Kolombia. Makanya, Mia kekeh untuk ikut bersama James sebelum rencana kaburnya diketahui oleh si bos. Kalau gak mau bawa pergi gue berojolin nih orok. Tak tega meninggalkan Mia, naluri suami siaga James pun muncul meskipun ia belum kawin. Dan hingga pada akhirnya, James pun membawa Mia pergi. Kembali ke markas mafia. Kali ini, Raul yang merupakan anak buah si bos sedang diinterogasi. Komplotan ini pun terus menyangka jika Raul dan James telah bersekongkol untuk mencuri. Tak lama kemudian, datanglah si bos yang kehilangan banyak duit hasil penjualan tepung oleng selama ini. Akan tetapi, ia lebih kepikiran dengan istri dan anaknya yang masih menjadi embrio. Lalu,
Ia bertanya kepada Raul tentang keberadaan istrinya. Melihat kemarahan si bos, Raul akhirnya mengakui akan perbuatannya yang telah membantu Mia kabur. Ia pun memberitahu lokasi motel, tempat di mana Mia akan dijemput seorang supir travel. Mendengar pengakuan tersebut, si bos pun murka dan akan menjadikan Raul sebagai samsak. Setelah merujak Raul, si bos berniat untuk mengirimkan anak buah terkuatnya ke motel itu. Kembali kepada James dan Mia. Di tengah perjalanan menuju motel, Mia meminta James untuk langsung mengantarkannya ke Columbia. Terlebih karena ia khawatir jika sesampainya di motel, si bos akan dengan mudah menemukannya. Akan tetapi, James ogah karena itu hanya akan menghambat rencananya ke Venesia. Enjoy your retirement. Setelah meninggalkan Mia, James merasa kasihan juga dengan wanita malang itu. Dan ketika melihat boneka milik Mia, James berniat untuk mengembalikannya. Namun tanpa Mia sangka, utusan si bos yang berjuluk si Panther berhasil menemukannya. Lalu, pria burik ini menanyakan di mana keberadaan James si pencuri. Nyai ngapain dengan si maling? Ayo pulang. Tidak, Aa. Aku sudah muak dengan kelakuan dan belut bengkokmu yang telah membuatku hamil. Setelah mengalahkan si Panther, baku hantam tersebut membuat celengan Mia mengeluarkan darah. Apakah Mia Karuron? God damn it, run! Untuk saat ini, James dan Mia berhasil kabur dari komplotan si bos. Di tengah kemarahan si bos, ia menyuruh si Pirang untuk mengerahkan semua reman di kota ini. Karena bagaimanapun caranya, si bos tak mau jika istri dan calon oroknya ikut dicuri James. Ketika malam datang, James tiba di puskesmas untuk memeriksa karburator Mia yang masih mengeluarkan darah. Oh, come inside. I'll take a look at you. Come. Okay, good. Alright. Saat si bidan melakukan pemeriksaan, James menghubungi si pilot untuk menjemputnya di sebuah landasan udara esok hari. Tak lama kemudian, si bidan mengabarkan jika kondisi Mia baik-baik saja. Namun karena Mia belum makan sejak tadi pagi, si bidan menyuruh James untuk membeli nasgor. Lalu, James yang sudah merasa dekat dengan Mia menyuruh kenalan barunya ini untuk menunggu. Sementara itu, ia akan mencari makanan untuk mengisi perut Mia yang saat ini cuma berisi orok. Sesaat sebelum pergi, James menyembunyikan duit curiannya di lobi puskesmas.
Sekembalinya di puskesmas, James heran dengan keberadaan mobil yang pernah ia lihat. Tanpa diduga, dua reman suruhan si bos berhasil menemukan James. Di sisi lain, si Panther yang terjatuh ke dalam jurang ternyata masih hidup. Bapak dari mana kok kerubutan di kebun malam-malam gini? Dengan mudahnya, si Panther mendapatkan mobil untuk melanjutkan perburuan. Dan dari radio polisi, si Panther mendengar laporan tentang seorang pria yang terluka dan mencurigakan di sebuah Indomaret. Dirasa itu James, si Panther bergegas untuk menuju lokasi tersebut. Kembali kepada dua preman. Setelah mendapatkan buruan si bos, seorang preman lebih tertarik dengan duit curian James. Lalu, ia memaksa James untuk menunjukkan di mana ia menyimpan duit curiannya. Sementara itu, si Begeng yang berhati pink meminta temannya untuk menghubungi si bos daripada bikin masalah. Something. You have something, and I want it. Sketch. No! Melihat kebrutalan si Reman, James pun terpaksa memberitahukan di mana duit itu berada. Hey, Sketchman, what do we do? You didn't say nothing about killing anyone. I don't want to kill anyone. Now stay here. Karena takut jadi berabe, si Begeng memberitahukan keberadaan Mia dan James kepada si bos. Di saat itu pula, James berusaha melepaskan ikatan dengan gunting kuku milik Mia. Lalu, ia meminta si Begeng untuk mengecek si bidan yang sedang terluka. Dengan jurus pancake piton, si Begeng pun tewas kehabisan napas. Are you okay? I don't know. Ternyata, tembakan tadi berhasil melukai si Reman sampai sekarat. Hingga James pun mendapatkan kembali duit hasil keringat nyolongnya. Namun tanpa ia sadari, komplotan si bos sudah tiba di puskesmas. What took you so long? We gotta... Mau sampai kapan kabur-kaburan seperti ini? Apanya yang tidak mau ngurus anak bersama AA? Saat Mia memilih bungkam, si bos menanyakan keberadaan James. Padahal mereka tidak tahu, James yang sudah kembali sedang memperhatikan pasangan rumit ini. Lalu tiba-tiba, patroli polisi datang dan menyuruh anak buah si bos untuk menjatuhkan senjata. Blind. Kalau mau bunuh saya, tolong lunasin kredit Magicom saya, Om. Sorry for their loss. Temple. Get my boy! Faster, they're gaining on us. Trying! God! We're on a tight schedule! God damn it. No, everything's okay. 10 minutes.
Setibanya di landasan udara, James menyuruh Mia untuk menuju lokasi penjemputan si pilot. Sementara itu, James akan menahan si bos yang terus melakukan pengejaran. Ketika Mia menolak, James memberikan duit curiannya sebagai jaminan bahwa ia akan kembali. Di saat itu pula, Mia memberikan boneka orok sebagai jimat keberuntungan. Namun karena takut musyrik, James hanya menggunakannya sebagai ganjal celana. You wanna die like a rat? We're not coming out until... Let's make a deal! This is bullshit. Dirasa Mia sudah kabur, si bos menyuruh si Panther untuk menghabisi James. Sementara ia dan si Pirang akan mencari Mia. Wow. Look down! Entah apa yang dilihat si pilot, teman James itu pun memilih pergi daripada mendarat. Karena sudah muak dengan sikap Mia, kali ini si bos berniat untuk menghabisi Mia saja. A rat sneaking around in the kitchen. Ketika Mia terancam, James memancing kemarahan si bos agar bisa duel dengannya. Hebat gue kan? Baru aja kenal, istrimu langsung pengen dibawa kabur. Emangnya lu udah botak, belalai lu bengkok lagi. Saat James akan dipateni, Mia bergegas mengambil pistol yang tergeletak begitu saja. Akan tetapi, rencananya malah diketahui oleh si Pirang. Sayang, papa cuma bercanda kok. Ini mah latihan buk-buk biasa sesama pria. Ternyata ditembak sakit ya. Akhirnya, si bos dan komplotannya pun habis oleh aksi James dan Mia. Singkat cerita, James menyuruh Mia untuk langsung pergi ke Kolombia. Ia pun memberikan semua duit curiannya kepada Mia. Karena James sadar, Mia jelas membutuhkan duit tersebut daripada dirinya yang cuma akan berfoya-foya. Saat Mia menolak, James berkata jika di markas si bos masih ada banyak duit untuk dicuri. Me too, small fry. Mia akhirnya bisa mudik, sementara James kembali kepada kebiasaannya yang seorang pencuri. Dan itu berarti film sudah selesai. Ending yang cukup bikin haru kan? Andai saja James ikut ke Kolombia, mungkin ia bisa lebih dekat dengan Mia. Bahkan, bisa juga mereka menjadi pasangan baru.
Tapi kasihan juga sih sama si Mia, karena jika sampai itu terjadi, Mia akan terus-terusan memiliki suami seorang kriminal. Makanya, James lebih memilih untuk kembali ke jalurnya sebagai tukang nyolong dan membiarkan Mia memulai hidup baru dengan si Dede Orok. Apakah mereka akan kembali dipertemukan? Sepertinya bodo amat. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.